Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua translasi berurutan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari bahwa jika suatu titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y, ditranslasikan oleh T1 sama dengan AB, maka diperoleh bayangan A aksen dengan koordinat X ditambah A, Y ditambah B. Atau dapat kita tuliskan secara matematis yaitu sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T sama dengan AB menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X ditambah A, Y ditambah B. Nah, jika titik A aksen dengan koordinat X ditambah A, Y ditambah B ini kembali kita translasikan terhadap T2 sama dengan CD, maka akan diperoleh titik A aksen dengan koordinat X ditambah A, Y ditambah B ditranslasikan oleh T2 sama dengan CD menghasilkan bayangan A double aksen dengan koordinat X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Nah, perhatikan bahwa koordinat titik A double aksen ini yaitu X ditambah A ditambah C. Nah, ini sama dengan X ditambah A ditambah C. Nah, sedangkan untuk Y ditambah B ditambah D ini sama dengan Y ditambah B ditambah D. Nah, berdasarkan rumus translasi ini berarti bahwa titik A double aksen dengan koordinat X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D diperoleh dengan cara mentranslasikan titik A dengan koordinat X, Y oleh translasi T sama dengan A ditambah C, B ditambah D. Nah, di mana translasi T ini merupakan translasi T1 dilanjutkan dengan T2 yang dituliskan sebagai T2 komposisi T1. Nah, karena T1-nya sama dengan AB dan T2-nya sama dengan CD, maka T2 komposisi T1 itu sama dengan A ditambah C, B ditambah D. Nah, dari uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan dua kali secara berurutan oleh T1 sama dengan AB, kemudian dilanjutkan oleh translasi T2 sama dengan CD, menghasilkan bayangan A double aksen yaitu sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan terhadap T2 komposisi T1 sama dengan A ditambah C, B ditambah D menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik P dengan koordinat negatif 3,7 yang ditranslasikan oleh T1 sama dengan negatif 5, negatif 1 dan dilanjutkan oleh translasi T2 sama dengan negatif 1, 3.
Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, translasi titik A dengan koordinat X, Y terhadap T1 dan dilanjutkan terhadap T2 dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan terhadap T2 komposisi T1 sama dengan A ditambah C B ditambah D menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Nah, diketahui dari soal ini, titik P dengan koordinat negatif 3,7. Maka nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan 7. Nah, kemudian T1 sama dengan negatif 5, negatif 1. Maka nilai A sama dengan negatif 5 dan nilai B sama dengan negatif 1. Selanjutnya diketahui T2 sama dengan negatif 1, 3. Maka nilai C sama dengan negatif 1 dan nilai D sama dengan 3. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik P oleh translasi T1 dilanjutkan T2 memiliki nilai X aksen sama dengan X ditambah A ditambah C. Dan nilai Y aksen sama dengan Y ditambah B ditambah D. Nah, untuk X aksen sama dengan X ditambah A ditambah C. Karena diketahui nilai X sama dengan negatif 3, kemudian nilai A sama dengan negatif 5, dan nilai C sama dengan negatif 1, maka X aksen sama dengan X, yaitu negatif 3, ditambah dengan A, yaitu negatif 5, kemudian ditambah dengan C, yaitu negatif 1. Nah, hasil dari negatif 3 ditambah dengan negatif 5, kemudian ditambah dengan negatif 1 adalah negatif 9. Maka X aksen sama dengan negatif 9. Nah, berikutnya untuk Y aksen sama dengan Y ditambah B ditambah D. Karena diketahui nilai Y sama dengan 7, kemudian nilai B sama dengan negatif 1, dan nilai D sama dengan 3, maka Y aksen sama dengan Y yaitu 7, ditambah dengan B yaitu negatif 1, ditambah dengan D yaitu 3. Nah, hasil dari 7 ditambah negatif 1 ditambah 3 adalah positif 9. Maka Y aksen sama dengan 9. Nah, dari uraian ini maka diperoleh nilai X aksen sama dengan negatif 9 dan nilai Y aksen sama dengan 9. Jadi, bayangan titik P oleh translasi T1 kemudian dilanjutkan oleh translasi T2 adalah P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu P aksen dengan koordinat negatif 9,9. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan titik R dengan koordinat 9, negatif 6 yang ditranslasikan oleh T1 sama dengan 1, 0 dan dilanjutkan oleh translasi T2 yaitu 5, 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya masih kita gunakan rumus yang sama, yaitu sebagai berikut. Diketahui titik R dengan koordinat 9, negatif 6, maka nilai X sama dengan 9 dan nilai Y sama dengan negatif 6.
Nah, kemudian T1 sama dengan 1, 0. Maka nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 0. Berikutnya T2 sama dengan 5, 2. Maka nilai C sama dengan 5 dan nilai D sama dengan 2. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik R oleh translasi T1, kemudian dilanjutkan oleh translasi T2, memiliki nilai X aksen, yaitu X ditambah A ditambah C, dan nilai Y aksen, yaitu Y ditambah B ditambah D. Nah, untuk X aksen sama dengan X ditambah A ditambah C. Maka X aksen sama dengan X yaitu 9 ditambah dengan A yaitu 1 ditambah dengan C yaitu 5. Nah, hasil dari 9 ditambah 1 ditambah 5 adalah 15. Maka X aksen sama dengan 15. Sedangkan untuk nilai Y aksen sama dengan Y ditambah B ditambah D. Maka Y aksen sama dengan Y yaitu negatif 6 ditambah dengan B yaitu 0 ditambah dengan D yaitu 2. Nah, hasil dari negatif 6 ditambah 0 ditambah 2 adalah negatif 4. Maka Y aksen sama dengan negatif 4. Nah, dari uraian ini maka diperoleh nilai X aksen sama dengan 15 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 4. Jadi, bayangan titik R oleh translasi T1 kemudian dilanjutkan oleh translasi T2 adalah R aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu R aksen dengan koordinat 15, negatif 4. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan titik S dengan koordinat negatif 3, negatif 7 yang ditranslasikan oleh T1 sama dengan negatif 2, 3 dan dilanjutkan oleh translasi T2 sama dengan 6, negatif 1. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita masih menggunakan rumus translasi yang sama, yaitu sebagai berikut. Nah, diketahui titik S dengan koordinat negatif 3, negatif 7. Maka nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan negatif 7. Kemudian T1 sama dengan negatif 2, 3. Maka nilai A sama dengan negatif 2 dan nilai B sama dengan 3. Selanjutnya T2 sama dengan 6, negatif 1. Maka nilai C sama dengan 6 dan nilai D sama dengan negatif 1. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik S adalah S aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan X ditambah A ditambah C, dan nilai Y aksen sama dengan Y ditambah B ditambah D. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan X ditambah A ditambah C, maka X aksen sama dengan X yaitu negatif 3 ditambah dengan A yaitu negatif 2, kemudian ditambah dengan C yaitu 6. Nah, hasil dari negatif 3 ditambah negatif 2 adalah negatif 5. Kemudian negatif 5 ditambah dengan 6, hasilnya adalah positif 1. Maka X aksen sama dengan 1. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan Y ditambah B ditambah D. Maka Y aksen sama dengan Y yaitu negatif 7 ditambah dengan B yaitu 3, kemudian ditambah dengan D yaitu negatif 1. Nah, hasil dari negatif 7 ditambah 3 adalah negatif 4.
Kemudian negatif 4 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 5. Maka Y aksen sama dengan negatif 5. Nah, dari uraian ini maka diperoleh nilai X aksen sama dengan 1 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 5. Jadi, bayangan titik S oleh translasi T1, kemudian dilanjutkan oleh translasi T2 adalah S aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu S aksen dengan koordinat 1, negatif 5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi berurutan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.